Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, kali ini kakak di sini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya. Nama kakak Kak Anggun. Nah, di sini kakak akan mendongeng dengan judul Sang Kera dan Sang Buaya. Sudah tahu buaya? Sudah. Gimana buaya? Hidupnya di mana? Di air dan di darat. Benar sekali. Nah, kalau sang kera sudah tahu bunyinya kera gimana? Kuku kakak, kuku kakak. Iya. Nah, kali ini kita langsung saja kita kenalan langsung ya sama buaya dan kera. Nah, ini. Hai, namaku buaya. Aku suka hidup di air dan di darat. Hai. Nah, ini kita akan kenalan dengan monyet. Dengan kera. Hai, kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Perkenalkan, namaku Kera. Aku suka memanjat pohon. Hai. Nah, setelah perkenalan kita sudah tahu ya gimana bentuk kera dan gimana bentuk buaya. Langsung saja kita mulai mendongengnya. Nah, pada zaman dahulu di hutan ada sebuah sungai yang sangat besar. Di sungai itu hidup seekor buaya tua. Dia sangat lemah dan tidak berdaya karena beberapa hari terakhir dia tidak makan apa-apa. Hai, namaku buaya. Hai. Aduh, perutku sangat lapar. Aku tidak makan sama sekali beberapa hari terakhir. Jika aku berburu di darat, pastinya sangat kesulitan. Gimana ya? Aku mencoba menangkap ikan di sungai. Akhirnya buaya menangkap ikan di sungai. Saat buaya menangkap ikan, beberapa kali ikannya meleset dari tangkapan buaya dan akhirnya buaya kelelahan. Aduh, capek sekali. Akhirnya buaya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon seberang sungai. Nah, ketika buaya beristirahat di bawah pohon seberang sungai, nampak seekor kera sedang memanjat pohon dan memakan buah beri. Hai kera, kau sedang makan apa? Sepertinya enak. Kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Ya, aku sedang memakan buah beri. Buah beri ini sangat manis. Aku suka sekali. Jawab kera. Kera, aku boleh minta sedikit berinya? Aku tidak makan sama sekali beberapa hari terakhir. Aku sangat lapar. Bolehkah aku meminta? Tanya buaya kepada kera. Kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Ya, tentu boleh. Ini aku beri-berinya. Akhirnya buaya memakan beri yang diberikan oleh sang kera. Enak sekali. Sekarang aku tidak lapar lagi. Terima kasih kera, kau sangat baik hati. Aku bahagia jika mempunyai teman sepertimu. Kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Ya, tentu boleh. Kita sekarang menjadi teman. Kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Akhirnya buaya dan kera menjadi teman yang baik.
Akhirnya buaya dan kera menjadi teman yang baik. Dan sesekali buaya datang ke darat untuk bermain. Dan sang kera naik ke punggung buaya untuk berkeliling di sungai. Nah, sesekali buaya dan kera berkeliling sungai. Ketika buaya dan kera sedang berkeliling sungai, buaya berkata kepada sang kera, "Hai temanku sang kera, aku ingin meminta sedikit buah beri dan memberikannya ke istriku. Aku ingin istriku juga memakan buah beri yang manis ini. Bolehkah aku meminta sedikit berinya?" Tanya buaya kepada kera. Kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Ya, tentu boleh. Mari kita memetiknya. Ayo. Akhirnya buaya dan kera pergi ke darat untuk memetik buah beri. Nah, kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Nah, ini buah berinya, aku berikan. Nah, setelah buaya diberikan buah beri, buaya pulang dan membawanya pulang untuk diberikan kepada istrinya. Sesampainya di rumah, buaya menyapa istrinya. Istriku, lihat, ini aku membawa buah beri. Buah beri ini sangat manis. Aku diberi oleh sang kera, kata buaya kepada istrinya. Benarkah sangat manis? Bagaimana jika setiap hari kera memakan buah beri ini? Pasti dagingnya sangat manis, kata istri buaya kepada sang buaya. Iya benar istriku, dia sangat baik hati. Dia menolongku saat aku kelaparan. Bukan seperti itu suamiku. Aku berpikir jika kera memakan buah beri yang manis ini setiap hari, akan seperti apa jantungnya? Pasti akan manis. Kan beberapa hari terakhir aku tidak pernah makan daging. Aku ingin kau membawakan jantung kera itu kepadaku, kata istri buaya kepada sang buaya. Setelah buaya mendengar perkataan istrinya, buaya terdiam dan termenung. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin aku membunuh monyet? Bagaimana mungkin aku membunuh kera? Dia kan baik, dia menolongku saat aku kelaparan. Aku tidak mungkin melakukan itu." Dengar ya suamiku, aku tidak mau mendengarkan alasan apapun. Aku ingin kau membawakan jantung kera itu kepadaku. Jika kau tidak mau, aku akan bunuh diri saja. Setelah itu, buaya terdiam dan termenung lagi. Dia memikirkan sesuatu, bagaimana caranya, apa yang harus dia lakukan. Dan sayangnya buaya datang ke kera dan meyakinkan kera untuk mau ikut pulang dan dibunuhnya. Hai temanku, kata istriku, buah berinya sangat manis. Dia sangat menyukainya. Dia ingin mengundangmu untuk makan siang. Wah, benarkah? Kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Wah, ayo kita langsung pergi saja. Aku mau ikut. Akhirnya tanpa pikir panjang,
Kera pun langsung ikut buaya untuk ke rumahnya. Nah, di tengah perjalanan, sang kera bertanya kepada buaya, Hai temanku buaya, masakan apa yang akan dimasak oleh istrimu?" Buaya menjawab, Dia membuat aneka roti. Kau kan suka pisang. Dia membuat roti panggang pisang, kata buaya kepada sang monyet. Kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Wah, ini pasti menjadi pesta yang sangat menyenangkan. Aku senang sekali, jawab kera kepada sang buaya. Nah, setelah itu buaya merasa kasihan kepada sang kera karena kera berpikir akan mendapatkan makanan yang lezat dan akan mendapatkan pesta yang baik, pesta yang sangat meriah. Nah, buaya ingin berkata jujur kepada sang kera dan berkata, Hai temanku kera, aku ingin berkata jujur. Sebenarnya istriku ingin memakan jantungmu. Kalau dia tidak diberikan jantungmu, dia akan bunuh diri, kata buaya kepada sang kera. Tanpa sadar, kera pun kaget, tetapi dia menyembunyikan kekagetannya itu, lalu menjawab dengan kata-kata yang sangat cerdik. Kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Oh, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Jantungku kan aku simpan di atas pohon, karena kita para kera menyimpan jantung kita di atas pohon agar tidak terkena air, jawab kera dengan sangat cerdik. Wah, bodohnya aku. Baik, mari kita kembali ke pohon dan mengambil jantungmu, jawab buaya kepada kera. Akhirnya, buaya dan kera kembali ke pohon dan mengambil jantung kera. Nah, sesampainya di pohon, kera langsung naik ke atas pohon dan berkata, Kuku kakak, kuku kakak, kuku kakak. Kau bodoh sekali buaya. Bagaimana mungkin jantung kita di luar dan kita masih bisa hidup? Kau tertipu. Kau pengkhianat buaya. Kau telah aku tolong saat kau kelaparan dan sekarang kau ingin membunuhku. Kau sangat kejam, kau pengkhianat. Sana pergi. Aku tidak ingin menjadi temanmu lagi. Akhirnya buaya pergi dengan kehilangan keduanya. Kehilangan teman baik, kehilangan jantung kera, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tidak menjadi teman. Nah, itu tadi ceritanya dari dongeng yang berjudul Sang Kera dan Sang Buaya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Kita tidak boleh menjadi anak yang berbohong. Benar sekali. Karena apa? Karena sifat berbohong dan mengkhianati itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jelek. Jadi, kita harus menjadi anak yang baik, anak yang selalu berkata jujur dan tidak boleh mengkhianati teman agar kita mendapatkan teman. Nah, sekian dari kakak. Apabila ada salah kata, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.